Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan yang pertama tadi kita melihat bahwa setelah Yesus naik ke surga, para rasul, Bunda Maria, serta para murid yang lain, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ada di ruang atas atau senakel. Mereka bersama-sama bersatu. Untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama, menantikan kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana perkumpulan mereka. Mereka dikatakan dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa. Ini berarti saudara-saudari yang terkasih, mereka hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih satu dengan yang lain. Dan inilah yang kita perjuangkan di dalam hidup bersama kita. Kita mengendaki bahwa hidup bersama hendaknya diwarnai dengan persatuan dan kasih. Dengan demikian, hidup bersama menjadi sesuatu yang membahagiakan kita semua. Namun saudara-saudara yang terkasih, dalam kenyataan hidup sehari-hari, hal ini masih kita perjuangkan. Zaman ini dikatakan zaman baper. Orang seringkali mengungkapkan perasaannya, tetapi dengan cara menyakiti orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ada benih-benih cara berkomunikasi yang seringkali membawa orang bukan pada persatuan tetapi perpecahan. Antara lain apa saudara-saudara yang terkasih, yaitu menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain atau menyakiti hati anggota keluarga atau pasangan. Misalnya saja istri yang baru saja belajar memasak, masaknya keasinan. Nah, suaminya langsung menuduh, berkata, "Wah, kamu sih nggak bisa masak." Tentu saja semangat dari istri yang mau belajar masak menjadi kendor. Begitu juga mungkin suami datang terlambat karena macet. Istrinya langsung menegur, "Oh, Bapak dugem ya." Nah, tentu saja bapaknya atau suaminya tentu saja merasa, saya tidak dipercayai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, begitu juga kalau kita melihat terhadap anak-anak. Misalnya ada anak yang mungkin salah satu nilainya tidak baik, mungkin 5,5 atau 5. Kemudian orang tuanya sudah langsung mengatakan, "Dasar anak bodoh." Nah, kata-kata bodoh, kata-kata ini tentu saja akan menyakiti hati anak, padahal cuma salah satu mata pelajaran, sedangkan mata pelajaran yang lain baik. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kata-kata kita. Kemudian saudara-saudara terkasih, hal yang membawa pertengkaran ketika orang saling menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu, karena kamulah. Nah, kata-kata itulah yang seringkali membuat orang juga masuk dalam suasana yang tidak mengenakan. Begitu juga saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat di komunitas kita masing-masing, kita ada WA group, ada banyak sekali, bangga ya, ada yang masuk WA group itu ada 10, wah luar biasa banyak ya, sampai HP-nya mungkin hang karena terlalu banyak WA group ya. Nah, dalam WA group itu seringkali terjadi juga hal-hal yang tidak mengenakan. Karena apa? Yang satu ingin bergurau, yang satu menanggapi serius.
Nah, bisa dibayangkan ya, terjadi perang di dalam WA ya. Dan apa yang terjadi, WA grup tadi akhirnya bubar ya. Karena apa? Karena seringkali kata-kata dalam WA grup itu kalau kita tidak hati-hati, kita mempunyai keterbatasan bahwa apa yang kita baca itu belum tentu apa yang dimaksudkan orangnya ya, karena terbatas oleh kata-kata, tidak diungkapkan secara langsung sebenarnya apa yang diungkapkan ya. Maka kita harus bijaksana, hati-hati kalau berdiskusi atau bergurau di dalam WA grup ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bijaksana, WA grup tadi bisa bubar karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kerangka komunikasi sosial sedunia ini, Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, sungguh-sungguh memperhatikan pola komunikasi kita. Gereja menyatakan bahwa kita diajak untuk berkomunikasi dengan hati. Apa komunikasi dengan hati? Yaitu pertama, kita diajak untuk mau mendengarkan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kita dua telinga. Apa yang dimaksudkan supaya kita mau mendengarkan dulu. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan sambil lalu, tetapi mendengarkan untuk memahami. Maka mendengarkan dengan hati berarti kita juga mau memahami apa yang diungkapkan orang lain kepada kita. Apa yang diungkapkan orang lain kita tangkap bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi apa yang sungguh-sungguh ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, Kitab Suci menyarankan bahwa kita diajak untuk kalau kita mau memperbaiki suatu hubungan, datanglah untuk dari muka ke muka. Perjumpaan pribadi, maka di situ kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau mendengarkan apa yang disampaikan. Dan kita diajak untuk memahami apa yang sebenarnya dikehendaki. Maka saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan dengan hati, dilanjutkan dengan bicara dari hati juga. Mendengarkan dan juga bicara dari hati. Nah, bicara dan mendengarkan dari hati ke hati dinyamakan dialog ya. Suatu dialog atau suatu ungkapan dari hati ke hati. Nah, kalau dialog berarti kita diajak untuk pertama tentu saja kalau kita mau menyelesaikan sesuatu dengan orang atau dengan pihak lain, ya pertama tentu saja seringkali luput tidak kita lakukan, yaitu kita diajak untuk memuji. Ya. Pihak lain atau pasangan lain atau anak kita luput kita puji. Ya. Seringkali yang kita lihat adalah kelemahan saja, padahal orang di dalam dirinya ada kebaikan. Kalau kita mengangkat pujian berarti kita membawa sesuatu yang baik bagi orang lain. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memuji sikap baiknya, memuji perbuatan-perbuatan yang baik yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, suasana akan mencair, suasana akan terbantu untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah kalau kita mengungkapkan perasaan kita tanpa menyalahkan orang lain. Kalau kita punya perasaan, berarti itu perasaan adalah milik saya. Yang bertanggung jawab terhadap perasaan adalah saya sendiri, bukan orang lain. Maka kita diajak untuk mengungkapkan perasaan, yaitu kalau misalnya perasaan negatif, ya misalnya saya merasa jengkel saat kamu titik-titik, ya misalnya saat kamu datang terlambat, ya saya merasa marah saat kamu tidak menepati janji. Nah itu suatu ungkapan
bahwa itu perasaan saya. Dan saya tidak menyalahkan orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, itulah bahwa kita berani juga mengungkapkan baik perasaan positif maupun negatif dengan jujur pada orang lain. Itulah bicara dari hati ke hati. Dan dengan demikian juga kita diajak untuk kalau kita mau berubah, berarti bukan orang lain yang kita tuntut, tetapi diri saya sendiri, saya tuntut juga akan berubah. Ya, nanti next ke depan saya akan lebih lagi untuk menanyai kamu. Nanti ke depan saya punya komitmen untuk memperbaiki komunikasi saya. Maka di situ ada dalam diri kita mencari solusi untuk kebersamaan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada hari komunikasi sosial sedunia ini, kita diajak untuk bersama-sama menggunakan mulut kita, menggunakan lidah kita untuk kemuliaan Tuhan dan jangan untuk perbuatan dosa. Pergi ke desa, bawa hadiah untuk paman serta teman-teman. Jangan buat dosa dengan lidah, tapi wartakan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.